Video praktik pembelajaran uji kinerja UKIN. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Fajar Maulana, mahasiswa PPG PAI Batch 3 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Syekh Wasil, Kediri, dengan NIM 25949. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, untuk memulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Subahal baik. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Apakah pada hari ini semuanya masuk? Alhamdulillah. Kemudian sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita cek kerapian kita terlebih dahulu dan kemudian kita menyanyikan lagu Padamu Negeri. Semuanya diharapkan sudah rapi semua seragamnya? Mari kita nyanyikan lagu Padamu Negeri dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Silakan duduk kembali. Anak-anak, pada pagi hari ini Pak Fajar akan menyampaikan materi tentang tanda-tanda usia balik. Sebelum nanti Pak Fajar sampaikan materinya, Pak Fajar mau bertanya dulu, apakah kalian melihat perubahan di sekitar kalian dari teman kalian, tanda-tanda yang menunjukkan teman kalian sudah tidak kecil lagi? Sudah pernah lihat? Ya, di antaranya yang menunjukkan bahwa teman kalian ini sudah tidak kecil lagi, apa? Angkat tangan. Ya, seperti suaranya sudah tidak kecil, artinya suaranya membesar. Kemudian apa lagi? Angkat tangan. Ya, Naila. Badannya juga menjadi lebih besar. Bagi laki-laki ataupun perempuan nanti ada yang menunjukkan bahwasanya itu sudah tidak kecil lagi. Nah, itu adalah salah satu di antaranya. Kemudian untuk lebih jelasnya mari kita lihat materi yang akan Pak Fajar sampaikan. Diharapkan bukunya dibuka dan mencatat apa yang menjadi pengetahuan baru yang kalian dapatkan. Itu masa di mana anak tersebut sudah menginjak usia dewasa. Nanti kalian akan bisa menyebutkan tanda-tanda usia balik atau kedewasaan menurut Islam dengan benar. Kemudian tujuan pembelajaran pada hari ini yang kedua, kalian bisa membuat paparan atau penjelasan mengenai tanda usia balik dalam pandangan ilmu fikih. Materi yang pertama yaitu tentang tanda-tanda usia balik menurut fikih atau menurut Islam. Yang pertama yaitu mimpi basah. Yang kedua yaitu adalah haid yang biasa disebut dengan menstruasi bagi anak perempuan. Jadi yang ketiga yaitu berumur 15 tahun. Dari tanda-tanda yang sudah disebutkan tiga di dalam materi ini, kita bahas satu persatu
satu, itu mimpi basah. Mimpi basah itu apa? Dibaca, Risa. Yang terasa? Disebut juga Ihtilam. Ihtilam adalah peristiwa yang dialami seorang laki-laki ataupun perempuan pada saat tidur. Saat bangun terlihat ada tanda sudah mengeluarkan air. Air tersebut bernama air mani atau Tanda-tanda balik yang pertama yaitu mimpi mimpi basah. Di dalam ilmu fikih disebut dengan ihtilam. Ihtilam atau mimpi basah itu biasanya terjadi pada saat apa? tidur. Tidur. Yang kedua, menstruasi. Apa itu menstruasi? Dibaca, Putri. Menstruasi dalam bahasa Indonesianya, dalam bahasa Islam atau fikihnya disebut dengan haid. Haid itu apa? Keluar adalah darah yang keluar dari rahim seorang wanita. Yang mana darah itu dalam keadaan bukan karena penyakit, dan darah itu keluar minimal itu adalah 1 hari, maksimal paling banyak itu adalah 15 hari. Paham? Darah sing keluar pada rangkaian 15 hari ini disebut dengan haid atau menstruasi. Kalau lebih dari 15 hari atau kurang dari 1 hari itu dinamakan dengan darah penyakit atau istihadah. Paham? Jadi tanda balik yang kedua apa? Menstruasi dalam ilmu fikih disebut dengan haid. Dilanjut. Tanda yang ketiga yaitu berumur 15 tahun. Dibaca. Elvan. Dengan berdasarkan wadahnya Yang disebut tanda-tanda ketiga yaitu berumur 15 tahun ini diperuntukkan bagi laki-laki maupun perempuan. Meskipun nanti sudah 15 tahun bagi laki-laki kok belum mimpi basah atau ihtilam, atau perempuan sudah 15 tahun tapi belum haid, maka tetap laki-laki atau perempuan itu disebut sudah balik. Sudah 15 tahun. Contohnya seumpama Fatih sudah 15 tahun tapi belum pernah mimpi basah, tapi tetap itu dikatakan sudah balik. Larangan bagi orang yang berhadas besar. Jadi orang yang mengalami mimpi basah itu tadi, yang mengalami menstruasi atau haid tadi, dikatakan sebagai orang yang berhadas besar. Hadas besar itu apa? Keadaan yang mewajibkan anak tersebut wajib sholat. Gak boleh sholat, gak boleh sholat selagi kalian dalam keadaan hadas besar, belum mandi. Gak oleh sholat meskipun itu sholat sunnah ataupun sholat wajib. Yang kedua, membaca Al-Quran dalam keadaan hadas besar dan lagi haid juga tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan untuk membaca Al-Quran. Yang ketiga, berdiam di masjid jadi hadas besar, kemudian moro ning di masjid, pergi ke masjid, duduk iktikaf atau duduk ning masjid nonggoni kansane sholat, itu juga tidak diperbolehkan. Kemudian yang keempat yaitu tawaf. Tawaf itu apa? Mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Makanya orang-orang yang ketika haji itu harus dalam keadaan suci, baik itu hadas kecil ataupun hadas besar. Hadas kecil itu mewajibkan orang tersebut wudu. Kalau hadas besar mewajibkan orang tersebut Selanjutnya Pak Fajar berdasarkan kelompok yang sudah dibagikan ini, nanti Pak Fajar akan memberikan lembar tugas untuk kalian. Nanti karena ini adalah kelompok, jadi dikerjakannya harus secara berkelompok. Ice breaking terlebih dahulu. Dulu buat kita semua. Selanjutnya kita masuk
kan? Bisa ya? Semua tugasnya anak? Ya, selanjutnya dari masing-masing kelompok nanti maju bergantian untuk menyampaikan, memaparkan, mempresentasikan hasil kerjanya masing-masing. Nah, dimulai dari kelompoknya Naila, nanti kemudian kelompoknya Fatih, kemudian kelompoknya Ali, dan yang terakhir anak-anak. Mari kita dengarkan hasil pekerjaan dari kelompok teman kita, dari kelompoknya Naila. Dipersilakan. Saya akan menjelaskan pekerjaan kelompok kami. Apa itu hari? Di mana anak menginjak usia dewasa. Apa saja tanda-tanda balik menurut penelitian? 1. Ini bisa bagi anak laki-laki. 2. Menstruasi atau haid bagi anak perempuan. 3. Menginjak usia dewasa atau 15 tahun. Balik bagi perempuan yang pertama, baca. Tumbuh rambut dari ketiak atau kelamin, betul atau salah? Betul. Selanjutnya, Sekian dari kelompok kami, ada yang ditanyakan. Saya berapa persen maksimal ada wanita selamakan saya. bagus. Pertanyaan dari Mas Ahyar. Ahyar tadi menanyakan berapa batas maksimal darah yang dikatakan haid bagi perempuan. Jawabannya apa? Mengeluarkan darah 15 hari. Jika melebihi dinyatakan darah penyakit. Ya, betul. Maksimal darah dikatakan haid bagi perempuan itu adalah 15 hari. Jika melebihinya disebut dengan darah penyakit. Tepuk tangan buat kelompoknya Naila. Silakan. Saya akan menjelaskan pekerjaan kelompok kami mengalami haid atau menstruasi. Kulit lebih bagus. Ada balik bagi laki. Baca yang keras. Meningkatnya nafsu makan. Sekian dari kelompok kami, ada yang tidak ditanyakan. Apa yang harus dilakukan oleh anak yang mengalami mimpi basah? Melaksanakan mandi besar. Ketika ada laki-laki yang mengalami mimpi basah, maka diwajibkan baginya untuk mandi besar. Betul. Ya. Tepuk tangan buat kelompoknya Ali. Alhamdulillah, anak-anak, hari ini kalian sudah menerima materi dengan baik dan sudah menghasilkan proyek yang sudah ditugaskan oleh Pak Fajar dan disampaikan atau dipresentasikan juga dengan baik. Nah, artinya hari ini kalian sudah bisa menjelaskan apa itu balik dan kemudian kalian juga sudah bisa menyebutkan tanda-tanda balik bagi laki-laki ataupun perempuan dan bisa juga kalian menyebutkan larangan-larangan bagi orang yang berhadas besar. Selanjutnya, sebelum nanti kita melakukan evaluasi hasil belajar hari ini, kita lakukan ice breaking terlebih dahulu. Semuanya berdiri. Evaluasi pengetahuan yang sudah kalian dapatkan hari ini. Kalau tadi tugasnya adalah per kelompok, sekarang tugasnya per individu.
Satu, telah sampainya usia seseorang pada tahap pendewasaan adalah pengertian dari titik-titik. A. Taklif, B. Balik, C. Mukallaf, D. Ihtilam. 10. Meninggalkan perintah Allah bagi orang yang sudah balik, maka akan titik-titik. Sudah balik tapi meninggalkan perintah Allah, maka akan bagaimana? A. Diperbolehkan, B. Berdosa, C. Berpahala, D. Dimakruh. Untuk hari ini kita sudah menyelesaikan materi dan menyelesaikan tugas, baik itu tugas kelompok ataupun tugas individu. Maka dari itu kita simpulkan materi yang sudah kita dapatkan hari ini. Yang pertama, bahwasanya tanda-tanda usia balik itu yang disebutkan di dalam fikih, di dalam Islam. Tadi yang pertama, bagi laki-laki adalah tadi apa? Mimpi basah. Bagi perempuan, nah itu mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini. Kita tutup dengan doa bersama. Tapi sebelum kita tutup dengan doa, dari tanda-tanda usia balik yang sudah disebutkan tadi, kalian semuanya ada yang sudah mengalami? Dari laki-laki apakah sudah ada yang pernah mengalami mimpi basah? Bagi perempuan ada yang sudah mengalami haid? Nah, meskipun belum, kita harus tetap untuk belajar melaksanakan kewajiban, baik itu sholat ataupun puasa. Yes. Bisa dipahami ya? Ya, mari kita tutup bacaan hamdalah dan doa setelah belajar. Alhamdulillah.